Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tunda bersama jamaah dari Purwakarta ya Bu ya. Dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah dari Bandung yang sudah hadir di sini, masya Allah. Dan buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai tema kita hari ini apa, saya mau ajak dulu nih. Ada sebuah video tayangan yang sempat rame nih kemarin nih. Ada aksi warga kembalikan sampah yang dibuang sembarangan oleh warga sekitarnya. Wah, kayak gimana, seru banget pasti nih. Ini dia tayangannya. Ya, sanksi sosial, Bu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah pemuda menghamburkan sampah di depan rumah seorang warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya, pemilik rumah membuang sampah secara sembarangan di Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung. Usai kejadian, pemilik rumah dan para pemuda bermusyawarah di kantor Desa Cinanjung pada Selasa siang. Menurut salah satu anggota Karang Taruna Desa Cinanjung, ia merasa geram dengan banyaknya sampah yang ada di lingkungannya. Meski sudah dibersihkan dan diberikan spanduk peringatan di sejumlah lokasi, sampah selalu kembali menumpuk. Ibu maju ke sini, ibu yang buang sampah? Oh enggak, bukan. Terus ibu ngapain? Kenapa ibu? Kalau udah begitu gimana tuh? Dikembaliin kan? Kembaliin sama siapa? Sama itu sama masyarakat. Sama masyarakat. Dikembaliin kemana? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Emang dia yang buang? Iya. Emang ibu lihat? Di tayangan tadi. Di tayangan tadi. Ini masya Allah. Lagian ngapain sih Bu ya? Orang jelas-jelas buang sampah itu kalau bisa di tempatnya kan bagus. Kalau misalnya nggak bisa itu kan juga sampah-sampah itu yang dibuang itu kan jadi rezeki juga buat orang yang ngumpul buat ngebuangin. Bener ya Bu ya? Iya, iya. Ibu buang sampahnya di mana? Di kebun. Di kebun? Jangan Bu. Di belakang rumah. Tempat sampah dikumpulin terus kalau udah penuh? Iya. Diapain? Dibakar. Dibakar. Terus asapnya ganggu tetangga lain, sama aja. Jangan Bu. Bib, izin nih Bib. Nah nih coba Bib, komentarin tadi nih Bib, masalah tayangan nih Bib, tentang orang yang buang sampah sembarangan akhirnya mendapatkan sanksi sosial dari warga sekitar yang peduli bahwa itu nggak benar, itu perbuatan tuh Bib. Betul, sebab kalau dalam bahasa disebutnya ta'zir. Ta'zir. Ya, ta'zir itu apa, sanksi apa tadi Ustaz? Sanksi sosial. Sanksi sosial. Bahasa itulah bahasa sekarang. Ya. Artinya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ithnani la yanzurullah yaumal qiyamah jarusu wa qati'ur rahmi. Ada dua hal yang tidak akan ditengok ibu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau menengok, Allah nggak kasih rahmat dia. Allah biarkan, Allah tidak peduli sama dia. Kenapa? Pertama, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, dan yang kedua orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Nauzubillah. Kan itu tetangga-tetangganya semua. Dia buang sampah sembarangan. Tadi ya maaf kalau misal saya buang sampah di rumah saya sendiri kemudian saya bakar. Kan juga nyakitin tetangganya dengan asap yang bau apa segala macam. Terus mungkin ada anak kecil. Kita nggak bisa bilang, kan ini rumah saya. Iya, asapnya kemana-mana, ke rumah orang. Dia bisa asapnya itu ditaruh corong ke rumah dia doang, itu nggak apa-apa. Jadi setiap sesuatu tuh ayo berpikir dengan berpikir yang positif, jangan hanya kita puas tapi kita tidak memuaskan orang lain. Artinya kita senang tapi kita menyakiti orang lain, itu sangat tidak manusiawi. Betul. Artinya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai lihat hadis Nabi mengatakan tidak dipandang oleh Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Sudah dia berbuat buruk,
Habisnya apa? Bisa sampai ribut dan memutuskan silaturahmi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makasih banyak, Bib. Sama-sama, Mas. Boleh duduk lagi ya, Bib. Ibu namanya siapa? Siti Mariam. Siti Mariam. Ih, cantik bener namanya. Alhamdulillah. Makasih banyak, Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti Mariam. Boleh duduk lagi, Ibu. Masya Allah, jamaah. Mau masuk surga? Mau masuk sendiri apa rame-rame sama keluarga? Nah, tapi ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini gagal masuk surga gara-gara hal-hal yang sepele kayak tadi tuh, nauzubillah ya Bu ya. Benar apa benar? Gara-gara, ya mohon maaf nih ya, suka berantem. Kan kalau misalnya seandainya orang buang sampah sembarangan merugikan orang lain, akhirnya bertengkar sama tetangga, berantem sama tetangga, gagal dia masuk surga. Nah, ini hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah gagal masuk surga gara-gara bertengkar. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah, ada tayangan lagi nih ya. Tayangannya tentang pengantin pria dipukul usai ujab kabul. Ini yang mukul siapa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Saya terima nikahnya dengan maharnya tersebut. Sah? Viral, pengantin pria dipukul usai ijab kabul di Maluku Utara, keluarga tak terima. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pengantin pria tiba-tiba dipukul oleh wali nikah. Berdasarkan penelusuran tibunsumsel.com, diduga peristiwa itu terjadi di Dufa-Dufa, Ternate, Maluku Utara. Ya, ini kita nggak tahu ya sebenarnya permasalahannya apa. Apakah mungkin ada suatu kejadian sebelum akad nikah, ya kan? Ini kita nggak pernah tahu. Kita juga nggak bisa menjudge seseorang itu pasti salah. Memang salah karena mukul orang juga di depan umum, mempermalukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus kalau nggak di depan umum boleh gitu? Jangan juga, Bib, maksudnya. Habis nikah pula lagi. Habis nikah juga, habis nikahin jadi wali. Oh, iya, nah ini, ya. Ustazah saya mau nanya nih. Ya. Ada yang bilang katanya kalau kita ini jadi orang-orang yang rugi kalau kita bertengkar akibat kita ini tidak bisa mengendalikan emosi. Terutama tidak mendapatkan keutamaan di hari Senin sama Kamis. Emang ada apaan sih? Setahu saya Senin Kamis puasa kayaknya. Ada lagi. Mohon izin penjelasannya Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Fadhol Ustazah Nada. Fadli izin Habib Muhammad dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, ada apa sih di hari Senin dan hari Kamis? Pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga yaumal itsnin wa yaumal khamis, hari Senin dan juga hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis dibukanya pintu surga. Apa yang terjadi pada hari itu? Fayughfaru likulli abdin, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa hambanya selama la yusyriku billahi syai'a, selama tidak menyekutukannya, selama tidak menduakan Allah. Artinya Senin Kamis semua hambanya Allah akan dihapuskan dosanya. Amin. Selama orang tersebut tidak menyekutukan Allah. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua dihapuskan dosa-dosa kita. Amin. Tapi ada kecualinya bagi seseorang yang masih bersengketa. Dia dengan saudaranya masih bertengkar, masih ribut, nggak mau damai. Bahkan dikatakan bahwasannya tunggu. Andiru hadaini, tunggu nih sampai kedua ini hatta yastoleha, sampai posisinya mereka berdamai, sampai keduanya akur damai. Jadi jangan lewatkan kesempatan kita hari Senin, hari Kamis, jadikan momentum kita. Makanya ada orang yang puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, karena memang hari tersebut adalah hari diangkatnya amal ibadah kita, dan ternyata dibuka pintu surga. Bukankah ketika dibuka pintu surga, insya Allah orang yang dihapuskan dosanya pada hari itu, insya Allah dicatat namanya sebagai calon-calon penghuni surga. Amin, ya Allah. Khawatirnya nih, kalau ketemu hari Senin, ketemu hari Kamis, kita masih nggak bisa menahan emosi, masih seneng bertengkar, masih masih gengsi, nggak mau bermaafan. Khawatirnya yang tadi harusnya kita masuk
masuk ke dalam surga jadi gagal karena masih menahan ego kita, masih menahan amarah kita. Yuk bismillah, kita niatkan hari ini, pada pagi hari ini, apalagi hari ini ada hari Kamis, bukankah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, bukankah kita ini semuanya akan mendapatkan keberkahan di pagi hari. Amin. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini maafin, jangan marah, jangan emosi, supaya hari ini kita semua mendapatkan ampunannya Allah. Amin. Nama kita menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Ya rabbal alamin. Dan hari ini pas banget hari Kamis ya. Hari Kamis hari ini. Nah ini buat netizen yang suka komen-komen pedas di apa sosial media orang ditahan. Nggak diampunin dosanya. Yang udah diupload hapus. Ya. Makasih banyak ya Bib. Tahan hari Kamis. Tahan hari Kamis. Jumat aja. Hah? Hari Jumat aja. Jangan juga. Makasih banyak Ustazah Nada, tepuk tangan Pak Ustazah Nada. Masya Allah jamaah. Saya panggil Ustadz Syam boleh? Tepuk tangan dulu dong Ustadz Syam. Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam nih. Ada orang yang bilang gini, nih Mas Fadli saya serba salah. Ini orang nih, kalau saya perhatiin dia selalu nginjek-nginjek harga diri saya. Martabat saya. Bahkan udah merusak nama baik keluarga saya. Ini orang-orang kayak gini ini nggak bisa didiemin nih harusnya. Apa saya harus ambil tindakan? Harus saya ajak bertengkar? Apa saya gimana ya? Soalnya kalau didiemin terus nanti akhirnya makin semena-mena. Ya banyak lah contohnya di sosial media gitu ya. Mohon izin menjelaskan, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Baik, tapi guruku Habib Muhammad Wasalli, Ustazah Nada serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Berkaitan dengan martabat, harga diri, kemuliaan, kehormatan, setidaknya kata ulama ada 3 bahasa Islam untuk menggambarkan itu semua. Ada yang disebut dengan izzah, ada yang disebut dengan muru'ah, ada yang disebut dengan iffah. Izzah ini, kemuliaan, kehormatan ini hanya bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian ada muru'ah, bisa dengan cara menjaga akhlak kita. Kemudian ada iffah, menahan diri dari perbuatan tercela. Jadi sebelum orang lain mengganggu kehormatan kita, mari kita jaga kehormatan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dengan berlaku semena-mena di hadapan orang lain, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dijatuhkan kehormatannya, sudah rendah duluan kehormatannya. Kenapa? Tidak mampu untuk menjaga dirinya. Lalu kalau misalnya ada orang sudah menjaga diri tapi direndahkan sama orang lain, dijatuhkan harga dirinya sama orang lain, dijatuhkan nama baiknya di sosial media, maka subhanallah ketika ada anjing menggonggong dikasih tulang belulang, dikasih daging yang lain sisa-sisa, maka subhanallah anjing itu tidak akan menggigit lagi. Tapi kalau manusia jahat, subhanallah, makin dikasih biasanya tetap aja dia jahat, subhanallah. Maka perlu untuk diri kita ini bersabar dalam menghadapi itu semua. Sebagaimana apa yang dilakukan Nabi SAW ketika harga diri Nabi direndahkan, batara Muhammad, Muhammad tidak ada keturunannya, kata orang-orang jahat pada saat itu. Kemudian cicit daripada Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin pernah direndahkan juga, dituduh mencuri, subhanallah, mengambil 1000 dirham dari kantong orang lain, subhanallah. Tapi bagaimana cara mereka? Mereka membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang tersebut ini adalah sesuatu yang tidaklah benar. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ketika harga
harga diri ini direndahkan, dijelek-jelekkan di sosial media dimanapun itu adalah membuktikan bahwa apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang tidak benar. Nah itu orang memang ada aja nyari gara-gara gitu ya. Demen banget. Wah apalagi senang kalau sampai komenannya itu dikomentari orang banyak gitu. Jadi wah buat nambah follower jahat. Tunggu aja. Azabnya Allah lebih pedih. Nauzubillah. Dikira nggak dicatat kali itu ya. Semakin banyak ini dosa jariah ya kan. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya Allah itu kenapa sih? Bu kasih mic-nya Bu. Udah kasih mic belum sana Bu? Coba kasih mic-nya dia Bu. Itu kenapa sih dari tadi singgung? Bu, ya Allah, kenapa jadi begini? Bu, sini Bu. Bu sini. Coba sini dua-duanya. Sini dua-duanya nggak apa-apa, sini dua-duanya. Ini kenapa sih Ibu? Ya Allah, orang lagi tausiah, orang lagi dengar. Ibu berdua senggol-senggolan kenapa? Saya lagi marahan Pak Ustadz. Oh marahan? Malah duduk di samping saya. Oh ya Allah, kayaknya Ibu marahan nih kayaknya udah lama nih, bukannya baru nih kayaknya nih. Ya udah lebih dari 3 hari. Astagfirullahaladzim, yang bener Ibu. Ibu udah marahan lebih dari 3 hari. Yang bener coba permisi dulu, saya lewat tengah-tengah. Saya jadi wasit nih, jangan maksudnya. Bu, Ibu kalau marahan lebih dari 3 hari itu bahaya Bu. Mau tahu bahayanya? Mau tahu nggak? Iya pakai mic Bu. Ya. Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Mau aja. Ya udah, kalau Ibu mau, jawabannya setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salaman Bu, salaman, pelukan dong.